Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan biomedik. Di sesi ke-10 ini, kita akan berbicara tentang bagaimana respon imun terhadap patogen ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya untuk memulai perkuliahan tentu kita tahu ya apa kemampuan akhir yang diharapkan. Tentu Anda dapat bagaimana menjelaskan pengertian dari imunologi, kemudian berbicara tentang memahami dan menjelaskan respon imun, menjelaskan komponen respon imun dan mekanisme respon imun itu sendiri. Nah, imunologi ya salah satu cabang keilmuan yang membahas ya, yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Infeksi apa saja ya, macam-macam ya, apakah itu bakteri, virus, jamur ya. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat ya sejarah perkembangan imunologi mungkin tergolong ilmu baru ya, di mana pada abad ke-18 ya, tahun 1796 Edward Jenner menemukan bahwa inokulasi cacar sapi atau yang dikenal dengan pospok ya pada seseorang akan melindungi orang tersebut dari penyakit cacar ya. Artinya dia mengambil material genetik dari suatu virus dari cacar sapi yang disuntikan ke dalam anak yang menderita cacar ya, atau di sini smallpox, sehingga adanya perlindungan yang diberikan terhadap setelah divaksin. Oke. Ini bagaimana sistem kekebalan tubuh kita terhadap infeksi patogen. Tentu adanya perlawanan ya yang diberikan oleh tubuh dalam bentuk antibodi ya, antibodi baik dari diri kita sendiri yang diinduksi maupun antibodi itu didatangkan, diinjeksikan dari antigen yang disuntikan ke dalam tubuh ya, macam-macam ya jenis ininya. Oke. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan, untuk respon imun sendiri itu ada yang dikenal dengan dua komponen. Pertama itu adalah imun innate ya, kemudian imun aditif ya. Imun innate ini tidak spesifik, biasanya dia dapat mengenali apa saja jenis infeksi yang masuk ke dalam tubuh gitu. Apakah itu bakteri, apakah itu virus, apakah itu jamur. Sedangkan yang spesifik ini atau adaptif imun respon itu biasanya spesifik terhadap patogen tertentu ya, virus ya virus gitu, bakteri ya bakteri, bahkan spesifik terhadap spesiesnya. Oke. Mengapa kita harus mempelajari imunologi? Tentu kita dapat memahami ya bagaimana cara pengenalan respon imunitas kita ya terhadap infeksi tadi, kemudian mekanismenya dan perlindungan dari patogen gitu. Kemudian mengetahui mekanisme patogen tersebut melawan respon imun, karena ternyata patogen itu tidak fighting juga dia ya untuk respon imun kita gitu. Kemudian cara-cara menghilangkannya gitu, mengatasi infeksi dari patogen tersebut. Berbicara tentang respon imun, ada berbicara tentang imun ya. Di sini kita tahu bahwasanya darah salah satu yang membentuk respon imun pada diri kita. Di mana kita tahu ada komponen pada darah itu ada plasma, ada sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau trombosit ya. Plasma ini biasanya dalam bentuk cairan, air, ya protein, asam amino, ion, glukosa, vitamin, dan lemak. Sedangkan untuk biasanya dia dapat ya plasma ini yang sudah dihilangkan faktor pembekuannya itu disebut dengan serum ya. Biasanya kan ada serum untuk pencegahan kata orang biasanya. Nah, sedangkan untuk sel darah merah sendiri itu berfungsi sebagai pembawa oksigen bagi seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih inilah yang berperan dalam bentuk respon imun ya, karena ada beberapa komponen pada sel darah putih ini termasuk limfosit ya. Kemudian ada platelet. Platelet ini adalah bagian yang berperan dalam proses pembekuan darah. Makanya kalau seandainya proses misalkan Anda luka ya, kemudian darah itu salah satu fungsinya itu tadi menghentikan pendarahan, itu adalah karena darah tadi membeku. Platelet ini ya fungsinya. Oke, kalau seandainya kita
centrifuge ya, darah tersebut akan terlihat ya layernya, layer, di mana bagian atas itu adalah plasma, kemudian diikuti dengan sel darah putih, platelet, baru di paling bawah itu adalah sel darah merah kita. Nah, berbicara tadi tentang respon imun, salah satu yang berperan adalah sel darah putih, di mana sel darah putih ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah granulosit yang memiliki granula, kemudian agranulosit tidak memiliki granula. Granulosit ini terdiri dari neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Sedangkan agranulosit ini ada monosit dan limfosit ya. Oke, tadi kita berbicara tentang respon imun yang tidak spesifik ya. Artinya dia telah tersedia sebelum adanya infeksi, misalkan kulit yang sehat gitu. Jadi biasa ya terjadi pada orang-orang yang sehat. Kemudian bereaksi terhadap semua jenis patogen karena dia tidak spesifik apa saja yang masuk ke dalam tubuh itu dia akan membentuk ya, respon imun kita itu akan terbentuk dengan sendiri. Kemudian sifat reaksinya tidak berlangsung lama atau hanya beberapa jam saja. Kemudian mampu membedakan antigen dengan protein normal yang ada pada tubuh. Antigen ini adalah senyawa ya yang menginduksi pembentukan antibody ya, karena adanya patogen yang masuk maka terbentuk dia semacam mengganti sebuah ini ya menjadi apa namanya berkamuflase yang membentuk suatu apa namanya lupa saya, patogen ya yang ketika tubuh mengenali maka dia akan tubuh itu akan memproduksi antibodi. Oke. Nah, kemudian berapa terjadinya respon imun non spesifik ini pada jaringan epitel ya yang ada pada bagian organ kita gitu. Kemudian di beberapa sel fagositik juga seperti makrofag, neutrofil ya. Kemudian sel-sel non fagositik ya, ada sel MAS, ada sel NK. Kemudian ada protein komplement lainnya seperti protein plasma. Nah, ini ada proses fagositosis ya, di mana terjadi sel ya yang infeksi oleh mikroba kemudian masuk ke dalam fagosom. Nah, kemudian fagosom ini akan berinteraksi dengan lisosom membentuk fagolisosom ya. Ini adalah proses. Nah, terjadinya infeksi di mana ya tubuh kita atau kulit kita memiliki jaringan epitel. Nah, ini yang sangat berperan dalam proses di mana patogen itu bisa terhalang masuk ke dalam tubuh ya. Dia memberikan perlindungan secara kimiawi, mekanis dan biologi. Di mana ini juga terdapat di beberapa organ lainnya seperti saluran pencernaan, paru-paru, mata, hidung dan mulut. Nah, ini biasanya reaksinya ya secara kimiawi. Kalau kulit yang sehat itu tentu ini ada asam lemak pada kulit kita ya, berminyak, kemudian inilah seger lah gitu. Kemudian secara mekanik itu tautan antar selnya itu lebih kencang kuat ya, kencang biasanya. Kemudian adanya mikroba normal yang berkembang di situ. Kita tahu bahwasanya tubuh ini adalah sebagai biosma, atau seluruh mikroorganisme yang terdapat pada tubuh kita itu, mikrobioms yang itu ya berperan dalam proses baik dalam bentuk respon imun, baik yang lainnya. Kemudian di saluran pencernaan sama halnya ya, apa namanya kondisi dengan pH rendah, kemudian ada enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada saluran pencernaan kita ya. Kemudian secara mekanik juga sama, tautan antar selnya yang kuat, kemudian adanya mikroba normal ya. Ini paru juga sama, hidung ya, mata dan mulut ya, ada lisozim pada air mata dan liur ya. Kalau pada mata biasanya mengeluarkan cairan ya kan, lisozim itu semacam enzim. Kemudian air mata, lendir, pergerakan silia, kemudian adanya flora normal juga. Oke. Nah, bagaimana kita melihat adanya infeksi patogen pada tubuh? Salah satu bentuknya adalah terjadinya radang, invasi ya, inflamasi. Kita lihat bagaimana cara pengenalan radang itu. Secara visual mungkin kita bisa lihatnya terjadinya radang pada kulit,
Itu bisa dilihat ya, di mana radang ini adalah suatu proses eliminasi patogen dengan cara menghadirkan banyak sel fagosit dan sitokin di tempat infeksi. Jadi jangan anggapan bahwasanya terjadinya radang itu bukan berarti infeksinya bakalan lama. Ini adalah suatu proses penyembuhan ya ketika kita terinfeksi patogen. Nah, akan mengakibatkan pembengkakan rasa sakit pada daerah infeksi tentu ya, karena bagaimana sel tadi menglawan ya. Kemudian fungsi dari peradangan tadi adalah melindungi tubuh dari infeksi patogen. Nah, ini adalah tanda-tanda peradangan. Anda bisa lihat adanya panas ya, kalau seandainya disentuh itu panas, kemerahan ya, kemudian sakit tentunya, pembengkakan karena ada sel itu tidak ini ya, normal gitu. Kemudian kehilangan fungsi, artinya kita mati rasa. Bisa kan biasanya sih kalau seandainya radang itu tidak berasa kalau disentuh gitu kan. Nah, ini ada dua jenis radang. Yang pertama itu ada angkut, ada kronis. Angkut itu biasanya sih peradangan yang secara tiba-tiba ya, kemudian tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang kronis inilah yang cukup dikhawatirkan ya kalau seandainya terjadi. Nah, ini adalah perbedaannya, di mana radang angkut itu terjadi pada proses awal radang, tidak ada kerusakan sel, gejala lebih cepat timbulnya gitu, kemudian cepat juga hilangnya. Kemudian sedangkan radang kronis itu radangnya lebih berlangsung lama ya, dan terjadi kerusakan sel. Biasanya sih bertahun-tahun juga gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam komponen respon imun yang spesifik ya. Tadi kita bicara bahwasanya respon imun yang spesifik ini dia akan bekerja pada suatu patogen yang spesifik ya. Di mana di sini yang berperan itu adalah sel limfosit T ya, atau yang dikenal dengan imun seluler. Kemudian ada respon imun humoral ya, atau antibodi. Nah, sel limfosit T ya diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Sumsum tulang ya yang mengalami maturasi dari organ timus, di mana maturasi ini membentuk sel limfosit yang mampu membedakan sel yang terinfeksi dengan sel yang normal. Nah, biasanya mengandung dua jenis sel ya, yang dikenal dengan sel T CD4 atau sel T helper, kemudian sel limfosit T sitotoksik atau yang dikenal dengan sel T CD8. Sel TCD4 ya itu fungsinya menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Nah, menghasilkan sitokin untuk aktivitas makrofag, menghasilkan sitokin yang berperan dalam proses peradangan ya, menghasilkan sitokin yang berperan dalam pembentukan sel T sitoksik. Ya. Nah, ini kan salah satunya tadi ya, bagaimana terjadi peradangan tadi ya kan. Ini adalah proses sel limfosit tadilah yang menginduksi salah satunya dari sitokin ya yang membentuk peradangan, makrofag, kemudian antibodi. Kemudian karena dia khas ya memiliki CD4 tadi. Kemudian penanda ini berperan dalam proses pengenalan antigen. Kemudian ada sel limfosit T atau CD8 ya, di mana dia dapat membunuh sel terinfeksi virusnya. Ini fungsinya lebih kepada langsung ya pada target patogen ya, membunuh sel tumor, membunuh sel-sel yang terdapat pada jaringan transplantasi. Sama halnya dengan sel TCD4 ya, dia memiliki penanda yang khas juga, yaitu dengan CD8 ya. Nah, ini fungsinya sebagai pengenalan antigen. Berbicara tentang respon imun humoral ya atau antibodi ya, ini dihasilkan oleh sel B atau sel plasma, dikenal dengan imunoglobulin ya, atau IG ya. Yang terdapat jenis 5 kelas IG ya pada antibodi itu. Ada IgG, ada IgM, ada IgA, ada IgA, ada IgD ya. Dan masing-masing ini memiliki struktur yang khas. Nah, biasanya dalam membentuk protein ya, protein E. Ini dia dinamika respon antibodi ya, di mana antibodi bisa pada infeksi terbentuk pada saat terjadi infeksi primer dan infeksi sekunder. Infeksi primer ini adalah infeksi patogen yang menyerang tubuh pertama kali, sedangkan infeksi sekunder ini infeksi yang berulang patogen yang sama dengan infeksi primer. Jadi kita sudah 2 kali terinfeksi
ya dengan patogen yang sama. Oke. Di mana antibodi yang pertama kali membentuk pada saat infeksi primer yaitu adalah imunoglobulin M dan kemudian baru diikuti dengan imunoglobulin G dan imunoglobulin A. Nah, respon antibodi ini bisa nampak setelah beberapa saat terjadinya infeksi, bahkan bisa berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Pada proses infeksi sekunder, respon antibodi berlangsung lebih cepat dan lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi proses terjadinya peradang atau bagaimana cara kita ya sudah terinfeksi oleh patogen? Untuk kita melakukan langkah imunisasi atau dikenal dengan vaksinasi. Imunisasi adalah proses di mana seorang individu menjadi lebih kebal terhadap suatu penyakit tertentu ya, karena kita memberikan suatu material biologik ya untuk melawan patogen tersebut atau yang dengan vaksin. Vaksin ini adalah merupakan pemberian antigen ke dalam tubuh seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh tersebut ya dalam penyakit untuk melawan penyakit tertentu. Nah, ini adalah sejarah vaksin ya ditemukan oleh Lady Mary Wall, di mana dia seorang istri kedutaan Inggris ya yang bekerja di Turki ya. Dia menemukan adanya praktik variolization pada masyarakat Turki untuk mencegah penyakit cacar ya, pada saat itu ada pandemi cacar. Nah, di mana dia memasukkan bahan infeksius cacar smallpox dari individu yang sakit ke individu yang sehat, sehingga dia dapat melihat individu yang sehat ini tidak terinfeksi cacar ya. Jadi patogen itu patogen tadi yang dijadikan sebagai material untuk melawan patogen yang sama. Kemudian si Edward Jenner ya, dia melakukan inokulasi material infeksius cacar sapi dari seorang peternak sapi dan yang terinfeksi ke anak kecil ya. Tetapi dia melihat anak kecil tersebut lebih tahan terhadap penyakit cacar gitu, karena dia diberikan vaksin. Nah, ini beberapa jenis vaksin yang umum ya digunakan untuk anak-anak yang biasa umur lebih di bawah 1 tahun ya. Ada BCG, ada polio, ada HBO, ada DPT ya. Kemudian ada campak juga. Kemudian ini adalah jadwal untuk vaksinasi anak di bawah umur 1 tahun ya. Karena saya tahu anak saya baru kemarin ya lahirnya umur 2 bulan, jadi proses vaksinasi ini jadwalnya saya sudah hafal gitu. Nah, ini adalah jenis vaksin yang diberikan pada orang dewasa. Ada vaksin influenza, vaksin HPV, ada vaksin DT, vaksin hepatitis B, dan lain-lainnya. Ini jadwalnya. Oke. Ini beberapa jenis vaksin biasanya dibuat dengan beberapa metode ya. Ada dari bakteri atau virus yang dilemahkan, dengan left attenuated vaksin. Kemudian ada virus yang dimatikan ya. Kemudian ada antigen mikroba, ada racun dari bakteri toxic vaksin ya. Kemudian ada dari material genetik virus atau bakteri tadi yang dikenal dengan viral like particles. Kemudian dalam proses pengembangannya itu ada menggunakan vektor bakteri atau virus ya. Kemudian juga menggunakan bakteri virus, DNA vaksin, ada yang menggunakan RNA vaksin. Ada yang dikenal dengan imunisasi pasif tadi, aktif ya. Ini pasif, biasanya pemberian antibodi terhadap individu yang memberikan proteksi terhadap penyakit tertentu. Misalnya pemberian serum tetanus atau antibodi terhadap bisa ular seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Cukup sekian saja untuk perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memahaminya dengan baik. Silakan dikerjakan tugasnya dan kuisnya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.